Pandemi COVID-19 telah mendorong sebagian besar interaksi dan layanan sosial beralih ke online. Ruang tempat anak berpartisipasi pun berubah menjadi digital. Karenanya kita harus memastikan bahwa kita sudah membuat ruang online yang ramah anak, inklusif dan aman untuk partisipasi mereka. Pedoman kami tentang pelibatan anak dalam diskusi online dapat memberikan panduan terukur dalam melindungi anak, merancang program, memfasilitasi dan memoderasi kegiatan partisipasi anak secara online. Dalam video ini kita akan membahas tentang kebijakan perlindungan anak dan kode etik pelaksanaan diskusi online bersama anak. Ketika beralih ke ruang online, salah satu tantangan yang kita hadapi sebagai organisasi dan praktisi perlindungan anak adalah memastikan bahwa kebijakan dan kode etik perlindungan anak yang kita miliki selalu diperbarui untuk mengenali risiko yang ada di ruang digital. Untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa langkah tambahan yang harus disertakan dalam protokol dan prosedur perlindungan anak pada kegiatan online. Kita harus membaca dan mengelola potensi risiko. Sebelum menyelenggarakan kegiatan online, kita harus mengidentifikasi risiko terkait perlindungan anak dan menghadirkan solusi untuk mengatasinya. Dan bila memungkinkan, kita dapat mengembangkan penilaian dan rencana manajemen risiko dengan melibatkan anak-anak. Kita harus yakin bahwa kegiatan online kita bersifat tertutup. Kita perlu melihat dan mengontrol siapa yang dapat bergabung dalam kegiatan. Jika kita membuat mekanisme praregistrasi, batasi jumlah orang yang mengetahui tautan kegiatan online atau gunakan kata sandi untuk memasuki atau mengakses platform online kita. Untuk kegiatan online dengan video, kita perlu memantau siapa saja yang memasuki ruang online tersebut. Atur fitur-fitur dalam aplikasi kegiatan online dan juga fitur seperti berbagi layar, berbagi file, dan fitur-fitur lain yang biasanya digunakan antara peserta yang dapat memunculkan risiko perlindungan anak. Sebagai tindakan mitigasi, kita bisa menonaktifkan fitur tersebut dan melakukan pengaturan sebelum kegiatan dimulai. Misalnya, jika kita perlu memberikan file ke peserta, kita dapat mengirimkan file tersebut sebelum kegiatan. Kita harus membatasi komunikasi antar peserta, terutama saat melakukan kegiatan dengan video. Agar kita dapat memastikan bahwa ruang online kita terbebas dari pesan yang tidak pantas atau kasar, kita boleh membatasi komunikasi antar peserta. Kita harus meminta persetujuan dan menghormati privasi semua orang. Sebab apapun yang kita lakukan secara online, maka akan ada terus di ruang online selamanya. Dalam kegiatan online dengan anak-anak, kita wajib membuat aturan tentang perekaman video dan mengambil tangkapan layar. Tapi, karena ada banyak cara untuk merekam kegiatan tanpa sepengetahuan kita harus memberitahu anak-anak dan orang tua atau wali bahwa kita tidak bisa bertanggung jawab atas tersebarnya hasil tangkapan layar, video rekaman, maupun pesan yang diterima. Kita juga harus melakukan evaluasi cermat atas rekaman atau siaran langsung dari kegiatan online yang dapat memunculkan risiko pada anak. Kita perlu membuat mekanisme pelaporan untuk kegiatan online. Kita harus memiliki staf khusus perlindungan anak dan beritahu anak-anak bagaimana cara menghubungi mereka sebelum kegiatan online dimulai. Staf khusus perlindungan anak harus siap menerima laporan dan memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak sudah diterapkan. Dalam konferensi video misalnya, staf perlindungan anak harus memiliki akses untuk memblokir atau mengeluarkan siapapun yang melanggar aturan perlindungan anak. Dan yang terakhir, kita harus tahu cara mengidentifikasi peserta. Karena kita tidak bisa bertanggung jawab atas distribusi video rekaman dan gambar, kita bisa mengurangi risiko ini dengan meminta anak-anak untuk tidak menuliskan nama belakang atau hanya menggunakan nama depan pada akun mereka. Kita mesti membuat aturan penamaan untuk seluruh peserta. Dengan cara ini, kita bisa memantau siapa saja yang berada di dalam kegiatan online kita dan anak-anak juga mendapatkan informasi tentang siapa saja yang mereka temui di ruang tersebut. Ini adalah beberapa langkah dan prosedur tambahan untuk perlindungan anak yang dapat kita lakukan saat membuat kegiatan online bersama anak. Seiring dengan terus bertambahnya pengalaman dalam menggunakan platform digital, dengan menjunjung tinggi hak anak untuk didengar, kami akan terus memperbaharui dan memperbaiki tahapan dan prosedur ini demi memastikan bahwa kita dapat menciptakan lingkungan yang ramah anak
inklusif dan aman untuk pelibatan anak-anak secara online.